Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkembangan, perbedaan, kelebihan, kelemahan, dan fitur baru pada Microsoft Office 97 sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Feptira Yusmita Pratama dengan NPM 203209040. Perkenalkan, nama saya Desi Oktavia dengan NIM 203209110. Saya Dela Kusumanjani dengan NIM 20320909093. Nama saya Safira Noviandriani dengan NIM 20320909037. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Aisyah dengan NIM 20320909081. Yang pertama adalah Microsoft Office 97. Microsoft Office 97 merupakan versi pertama yang menggunakan Office Assistant. Pada versi ini dirilis dengan banyak sekali fitur dan pengembangan dibandingkan versi sebelumnya. Pengembangan tersebut antara lain dengan pengenalan terhadap kemenbar, sesuatu yang baru di mana menu dan toolbar dibuat lebih mirip dengan visual desainnya. Pada Microsoft Office 97 juga memiliki fitur Natural Language System dan Sophisticated Grammar Checking. Selanjutnya, pada versi 97, Microsoft juga menambahkan satu aplikasi baru, yaitu Outlook. Selain itu, Microsoft juga merombak sistem UI atau User Interface pada versi ini dan menambahkan karakter animasi, yaitu Chipley the Paperclip sebagai Office Assistant. Untuk menyambut zaman milenium, Microsoft menyuguhkan Office 2000 sebagai peningkatan dari Office sebelumnya. Di Office 2000 ini, lagi-lagi Microsoft mengeluarkan satu aplikasi baru, yaitu Frontex. Frontex hanya digunakan bagi para pengembang web text dan hanya tersedia pada Office Premium. Akan tetapi, pada versi ini tidak terdapat Product Activation. Product Activation hanya muncul pada versi berikutnya. Pada versi Office 2000, terdapat banyak sekali opsi-opsi yang disembunyikan. Opsi-opsi yang disembunyikan tentu saja bersifat penting, tetapi kecil penggunaannya bagi orang awam. Opsi-opsi yang disembunyikan alasannya karena keamanan, yaitu dapat menyebabkan tersebarnya virus makro. Selanjutnya yaitu Microsoft Office XP tahun 2002. Peluncuran Microsoft Office XP ini berbarengan dengan peluncuran sistem operasi Windows XP. Salah satu fitur terbaru yang dibawa oleh Office XP adalah Speech dan Handwriting Recognition yang dapat memungkinkan aplikasi dapat mengenali suara dan tulisan tangan manusia. Selain itu, Office XP juga sudah dilengkapi dengan text panel yang berada pada sisi kanan layar. Pada versi ini, Microsoft memutuskan untuk menonaktifkan Sleepy sebagai asisten Office secara default. Selain itu, Office XP juga mengalami perkembangan, salah satunya yaitu dapat memperkenalkan fitur Save Mode dan Text Smart. Save Mode di sini yaitu dapat memungkinkan untuk memprediksi dan memperbaiki atau memotong sumber masalah, salah satunya yaitu registry yang rusak. Sedangkan Text Smart di sini dapat dioperasikan berdasarkan aktivitas pengguna. Contoh kecilnya yaitu dapat memperbaiki dalam masalah pengetikan. Tag pintar dapat digunakan dalam Word dan Excel. Tag pintar di sini juga dapat disertakan dengan produk tetapi tidak dapat diprogram. Ini adalah kali pertama versi yang membutuhkan aktivasi produk untuk tindakan anti pembajakan yang dapat menarik kontroversi luas. Sesuai dengan namanya, versi ini dirilis pada tahun 2003.
Microsoft merombak tampilan yang awalnya bernuansa abu-abu kini menjadi lebih bernuansa biru. Hal ini disesuaikan dengan sistem operasi Windows XP yang bernuansa biru. Pada versi ini juga memiliki fitur logo baru dan dua aplikasi baru, yaitu Microsoft InfoPad dan OneNote. Versi ini merupakan versi yang pertama kali menggunakan Windows XP bersama ikonnya. Outlook 2003 juga memberikan fungsi yang telah berkembang seperti Kerberos Authentication. Versi ini juga paling banyak digunakan di Indonesia, terutama rental dan warnet pada kurun waktu 2009. Selanjutnya yaitu Microsoft Office 2007. Microsoft Office 2007 ini dirilis pada tahun 2007 dan lagi-lagi berbarengan dengan peluncuran sistem operasi Windows pada saat itu, yaitu Windows Vista. Dan pada saat itu Microsoft mengganti beberapa letak UI atau user interface dan desain. Salah satunya yaitu tombol besar yang menggantikan posisi tombol menu file. Perkembangan lainnya pada Microsoft Office 2007 salah satunya yaitu antarmuka pengguna grafis baru atau antarmuka pengguna Flow yang menggunakan pita, bilah menu, dan bilah alat. Versi ini juga memperkenalkan format file Office Open XML sebagai format file pada Excel, PowerPoint, dan Word. Rupanya belum puas dengan Microsoft Office 2007, Microsoft meluncurkan kembali aplikasi terbaru yaitu Office 2010. Pada versi ini, Microsoft mengganti nuansa biru ala Windows XP dan mengganti word art dengan pemilihan teks yang lebih sederhana. Pada Microsoft Office 2010 juga terdapat logo baru yang mirip dengan logo tahun 2007. Pada versi ini terdapat fitur-fitur utama, salah satunya adalah menu file, alat-alat kolaborasi baru, pita yang disesuaikan, melihat dilindungi, dan panel navigasi. Selanjutnya yaitu Microsoft Office 2013. Pada versi ini memiliki fitur baru untuk integrasi service online termasuk OneDrive, Outlook.com, Skype, Yammer, dan Flickr. Tidak hanya itu saja, pada Microsoft Office 2013 juga mengalami perkembangan. Salah satunya yaitu dukungan yang ditingkatkan untuk Office Open XML, Open Document, Portable Document Format, dan mendukung sentuh antarmuka. Microsoft melakukan perubahan pada tampilan antarmuka Office 2013. Desainnya lebih bersih, lebih modern, dan mengadopsi tampilan Windows 8 yang biasanya bernuansa kotak-kotak. Pada tampilan ini, pada versi ini juga memaksimalkan untuk navigasi layar sentuh. Selanjutnya yaitu Microsoft Office 2016. Microsoft meluncurkan Office 2016 ini dengan tujuan agar para penggunanya dapat bekerja dengan siapa saja, di mana saja, dan dengan perangkat apa saja, terutama bagi pengguna yang menjalankan usaha. Pada versi Office 2016 di sini juga terdapat beberapa fitur baru. Salah satunya yaitu fitur co-authoring yang dapat memungkinkan untuk melakukan kolaborasi dengan beberapa orang secara langsung dan dalam waktu yang bersamaan. Microsoft Office 2016 di sini hampir mirip dengan Microsoft Office sebelumnya, yaitu 2013. Yaitu ada tampilan untuk memilih pilihan background. Terdapat 14 latar belakang yang digunakan untuk meningkatkan performa dan tampilan Microsoft Office. Microsoft Office jenis ini dibuat untuk Windows 10. Microsoft Office 2016 di sini sudah disertai dengan icon ribbon yang merupakan flat Windows hampir di semua aplikasi Office 2016. Dan yang terakhir adalah Microsoft Office 2019. Microsoft Office 2019 di sini menghadirkan formula dan card baru untuk menganalisis data. Hal ini diklaim memiliki kapabilitas yang lebih baik untuk para pembisnis atau pelaku bisnis yang tidak menggunakan Office 365. Lalu untuk update lainnya terlihat pada
Microsoft Office akan memberikan fitur terbaru yaitu Morph dan Zoom Animation. Itulah perkembangan Microsoft Office 97 sampai dengan Microsoft Office saat ini. Dan untuk perbedaan kelemahan, kelebihan, fitur terbaru akan dijelaskan oleh teman saya. Perbedaan Microsoft Office 1997 sampai saat ini. Yang pertama yaitu Microsoft Office 1997. Untuk kelebihan Microsoft Office 1997 yang pertama yaitu dapat membantu pengguna melalui karakter animasi interaktif. Di sini maksud dari animasi interaktif adalah suatu animasi yang dinamis, yaitu dapat melakukan komunikasi dengan penikmat atau pengguna animasi tersebut. Interaksi yang dilakukan dapat berupa klik mouse, input kata, suara, dan pergeseran objek atau dragging. Animasi interaktif ini juga memberikan tampilan yang lebih menarik. Pada animasi interaktif ini, pergerakan objek mengikuti perintah yang diberikan oleh pengguna melalui perangkat interaktif. Kemudian yang kedua yaitu dilengkapi dengan asisten default-nya yaitu Flipit. Flipit merupakan karakter asisten lucu berbentuk paperclip yang muncul pada Office tahun 1997 dan Office 2000. Flipit ini akan menampilkan info dan tips-tips Office yang dibutuhkan oleh pengguna, tapi banyak orang yang menilai fitur ini cukup mengganggu dan perlahan fitur ini dihilangkan. Kemudian yang ketiga yaitu fitur Office Assistant disertakan juga pada Office 2000. Selanjutnya yaitu kelemahan Microsoft Office 1997. Yang pertama yaitu fiturnya minim, yang kedua dukungan format yang terbatas, yang ketiga tidak bisa ekspor ke doc, yang keempat tidak bisa ekspor ke XML, kemudian yang terakhir yaitu tidak bisa ekspor ke XPS. Selanjutnya yaitu fitur-fitur baru pada Microsoft Office 1997 yaitu yang pertama fitur Natural Language System. Fitur ini adalah cabang ilmu komputer dan linguistik yang mengkaji interaksi antara komputer dengan bahasa manusia. Kemudian Sophisticated Grammar Checking. Aplikasi ini dapat membantu Anda dalam mengerjakan tugas menulis dalam bahasa Inggris. Selain itu juga dapat membantu Anda dalam menemukan kesalahan dalam menulis. Kemudian yang kedua adalah Microsoft Office 2000. Kelebihan dari Microsoft Office 2000 yang pertama yaitu terdapat aplikasi PhotoDraw. PhotoDraw adalah software yang digunakan untuk mengedit gambar. Kemudian yang kedua yaitu merupakan Office pertama yang menggunakan penginstal Windows untuk proses penginstalan. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat juga Internet Explorer. Selanjutnya kelemahan Microsoft Office 2000 yang pertama yaitu pada versi ini banyak opsi-opsi yang disembunyikan. Kemudian yang kedua rentan terkena virus makro. Kemudian yang ketiga aplikasi ini masih dominan. Kemudian yang keempat belum tersedia bahasa Indonesia pada fitur web. Kemudian yang terakhir yaitu Office 2000 tidak sinkron jika dijalankan dalam browser Netscape Navigator. Kemudian fitur-fitur baru pada Microsoft Office 2000 yaitu penerbitan dokumen HTML. Ketiga yaitu Microsoft Office 2002. Untuk kelebihan Microsoft Office 2002 yang pertama yaitu dapat mendeteksi dan memperbaiki atau memotong sumber masalah. Kemudian yang kedua yaitu terdapat fitur save mode yang memungkinkan aplikasi untuk boot jika digunakan mungkin gagal. Untuk kelemahan Microsoft Office 2002 yang pertama yaitu belum ada perubahan warna
sumber masalah seperti error saat registrasi atau ID-nya rusak. Kemudian yang kedua yaitu tech smart, yaitu tech kecerdasan yang beroperasi berdasarkan aktivitas penggunanya, seperti membantu dalam kesalahan mengetik. Kemudian yang terakhir yaitu product activation, yaitu aktivasi pada produk untuk mencegah tindakan pembajakan. Keunggulan Office 2003 yang pertama adalah dapat berjalan lebih cepat, yang kedua adalah installer tidak terlalu besar, dan yang ketiga lebih optimal untuk mereka yang hanya menggunakan Office secara umum, dan yang terakhir adalah lebih ringan dan sangat mudah digunakan. Selain memiliki keunggulan, Microsoft Office tahun 2003 memiliki kelemahan. Yang pertama adalah fitur-fitur yang dimiliki adalah kurang lengkap. Yang kedua adalah menu-menunya yang terlihat sangat berantakan. Yang ketiga adalah memiliki 9 menu utama yang terkesan terlalu banyak memakan tempat. Dan yang keempat, file yang dihasilkan ukurannya lebih besar dibanding Office tahun 2007. Yang kelima adalah loadingnya yang lebih lama dibanding dengan Microsoft Word tahun 2007 dan 2010. Yang keenam adalah tidak terdapat aplikasi Smart Start. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah perlu menginstal Converter untuk dapat membuka file format Microsoft Word tahun 2007 dan 2010. Terdapat juga fitur-fitur dalam Microsoft Word tahun 2003, yaitu terdapat Microsoft Info Page dan Microsoft OneNote. Office 2007 memiliki keunggulan yang pertama adalah file yang dihasilkan lebih kecil, yang kedua proses pengerjaan yang lebih murah, dan yang terakhir desain baru yang lebih mengutamakan kemudahan penggunaan. Selanjutnya adalah kelemahan dari Microsoft Office tahun 2007. Microsoft Office tahun 2007 memiliki kelemahan, yaitu adalah perubahan desain yang sangat drastis. Yang kedua adalah sedikit lebih sulit bagi orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Word tahun 2003. Yang ketiga adalah sangat banyak fitur yang mubazir. Yang keempat adalah spesifikasi yang dicapai lebih berat. Yang kelima adalah minimal as Windows XP dengan SP2. Yang keenam adalah file yang dihasilkan di filenya berformat docs. Yang ketujuh adalah menyimpan file web terasa lebih kompleks dibanding pada edisi sebelumnya. Microsoft Word tahun 2007 juga memiliki fitur-fitur terbarunya, antara lain yaitu fitur baru Office tahun 2007 ini antarmuka pengguna grafis baru yang disebut dengan Free User Interface. Microsoft Office 2010. Kelebihan dari Microsoft Office 2010 yang pertama yaitu ukuran file yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan versi sebelumnya. Yang kedua, dapat membaca semua file dari semua versi Office yang ada. Bahkan dapat membuka file format PDF, SPS, ODT secara langsung. Yang ketiga, saat pertama dijalankan, Microsoft Office 2010 hanya memerlukan 2 detik saja untuk masuk ke lembar kerja. Sedangkan untuk penggunaan kedua dan seterusnya, Microsoft Office hanya memerlukan 10 sekian detik untuk keluar ke lembar kerja. Adapun kelemahan dari Microsoft Office 2010 yaitu yang pertama, lebih sulit karena perlunya lebih tinggi lagi dari Microsoft Word 2007, sehingga lebih sulit digunakan apabila sudah terbiasa dengan versi sebelumnya. Yang kedua, desain yang cukup sulit dan belum familiar bagi masyarakat. Yang ketiga, tidak terdapat Office button. Yang keempat, penggunaan Microsoft Word versi sebelumnya yaitu versi 2000 dan 2003 perlu menginstal Converter untuk dapat membuka file Office 2010. Yang terakhir, tab konseptual dan style galeri agak mengganggu.
Microsoft Office 2010 bisa langsung mengupload dokumen ke akun Windows like SkyDrive dan mengaksesnya dari komputer lain. Yang kedua, memasukkan web video ke dalam presentasi. Dapat lebih mudah menambah video klip dari internet ke dalam PowerPoint. Yang ketiga, Quick Step in Outlook. Gmail menyediakan fitur send dan arsip yang multitasking. Yang keempat, mempunyai fitur built-in PDF Writer yang dapat membantu kita dalam menyimpan dokumen ke format PDF hanya dengan klik fitur tersebut. Yang terakhir yaitu cetak dokumen. Microsoft Office 2010 telah merubah dialog box untuk mencetak dokumen. Selanjutnya yaitu Microsoft Office 2013. Kelebihan dari Microsoft Office 2013 yaitu yang pertama, dioperasikan dengan layar penuh. Pertama kalinya Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook dikontrol dengan layar penuh. Seperti membuka, menggeser, untuk membesar dapat dilakukan pada dokumen, file, dan presentasi. Yang kedua yaitu kelebihan di PowerPoint 2013, yaitu dokumen, slide, dan presentasi dapat ditampilkan di layar mobile, dapat digambar, ditampilkan, atau disembunyikan dengan digital pen, stylus, atau bahkan jari. Yang ketiga, full service, menggabungkan beberapa fitur tools untuk Microsoft Office 2013 mendefinisikan bahwa Microsoft Office 2013 menjadi sebuah layanan. Melalui fitur ini, orang dapat mengakses, mengedit, dan menyimpan ke semua perangkat yang berbasis Windows dimanapun lokasinya. Selain itu, ada kelemahan dari Microsoft Office 2013. Yang pertama yaitu lebih sulit karena programnya lebih tinggi dari Microsoft Word 2007. Yang kedua, desain yang cukup sulit dan belum familiar bagi masyarakat. Yang ketiga, yaitu tidak terdapat Office button. Yang keempat, pengguna Microsoft Word versi sebelumnya yaitu versi 2000 dan 2003 perlu menginstal Converter untuk dapat membuka file Office 2013. Yang terakhir yaitu tab konseptual dan style galeri agak mengganggu. Selanjutnya yaitu fitur-fitur baru dari Microsoft Office 2013. Yang pertama yaitu sentuh mode bersama dengan perangkat sentuh. Yang kedua, desain baru, animasi, dan transisi dalam PowerPoint 2013. Yang terakhir yaitu Microsoft Outlook memiliki visualisasi baru untuk tugas-tugas yang terjadwal. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Selanjutnya Microsoft Office 2016. Kelebihannya antara lain dapat digunakan di berbagai perangkat device umumnya seperti laptop, tablet, dan smartphone. Bahkan Microsoft Office 2016 ini akan bisa digunakan di berbagai platform seperti Windows, Android, dan iOS. Yang kedua, fitur share dan invite akan membuat kita untuk lebih mudah dalam membagikan hasil kerja kita kepada teman sekantoran atau lainnya. Kita bisa mengerjakan satu dokumen secara bersama-sama untuk hasil yang lebih baik dengan fitur ini. Di sini Microsoft sudah menyediakan beberapa fitur share untuk beberapa sosial media terkenal seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang ketiga, pilihan tema yang lebih banyak, dan yang terakhir, tampilan penyesuaian background juga ditambahkan selain adanya optional untuk tema Office 2016. Di sini Microsoft menyediakan 14 optional background. Kekurangan Microsoft Office 2016. Yang pertama, Microsoft Office 2016 tidak bisa digunakan untuk laptop dengan platform Windows 7 ke bawah. Jadi, bagi yang menginginkan instalasi Microsoft Office 2016 di Windows 7 ke bawah, harus mengupgrade terlebih dahulu ke Windows 7, 8, atau 10. Yang kedua, Microsoft Office 2016 pada platform Android minimal dijalankan pada versi Android KitKat atau untuk produk iPhone minimal pada versi iOS 8.0. Dan yang terakhir, tidak seperti Windows 10 yang dibagikan secara gratis ke beberapa konsumen. Hal ini Microsoft Office 2016 akan dibanderol dengan beberapa variasi harga sesuai jenisnya, yaitu untuk Office Home dan Standard 2016 dijual dengan bandrol harga sekitar $120 atau sekitar 1,6 juta. Sedangkan untuk versi Office Home dan Business dijual dengan bandrol harga sekitar $290 atau setara dengan 4,2 juta. Fitur terbaru Microsoft Office 2016 antara lain, yang pertama ada fitur Brownie dan yang kedua ada fitur Share dan Invite. Dan terakhir Microsoft Office 2019. Kelebihannya antara lain fitur lebih baru dan modern, performance lebih ringan, dan ukuran file Excel lebih kecil. Kekurangannya hanya dapat digunakan di Windows 10. Jadi, untuk pengguna Windows 8 ke
presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.